sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kita letakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri untuk menyanyikan Into My Heart. Berdoa dimulai. Sama-sama mengucapkan amin. Nah, kali ini sekarang kita sudah membuka ibadah kita. Sekarang kita bernyanyi Di kepak-kepakan sayap. Nah, biar lebih semangat lagi, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita bernyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Adik-adik di rumah, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Nanti ikutin kakak dari rumah ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu atas penyertaan hingga hari ini. hingga hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga nafas kehidupan. dan juga nafas kehidupan. Banyak yang terjadi Bapa, Banyak yang terjadi Bapa, tapi kami percaya tapi kami percaya semua adalah kehendak dan seizin-Mu. semua adalah kehendak dan izin-Mu. Bapa, Bapa, segalanya kami serahkan kepadamu. segalanya kami serahkan kepada Kiranya Engkau yang kerja kiranya Engkau yang bekerja dan menuntun dan menuntun langkah perjalanan hidup kami. langkah perjalanan hidup kami. Bapa, Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. sebentar kami akan memulai ibadah kami. Walaupun kami di rumah masing-masing, Walaupun kami di rumah masing-masing, kiranya tidak mengurangi hikmat kiranya tidak mengurangi hikmat daripada pujian yang akan kami lantunkan. dari pujian yang akan kami lantunkan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu hanya di dalam kami telah berdoa dan mengucap syukur. kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kami
mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Mau Cinta Yesus Selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah, kita buka kitabnya masing-masing dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Nah, dibaca Alkitabnya, ikuti amalnya. Saya akan membacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik,
jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Nah, adik-adik setelah minggu, nah kita tahu tentang penciptaan kan? Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya selama 6 hari. Dan Allah sebelum melanjutkan ciptaan yang kedua, Dia terlebih dahulu melihat apakah yang diciptakan itu sudah bagus apa tidak. Itu sebabnya setiap Allah menciptakan, Dia berkata sudah baik. Nah, demikianlah Allah sampai hari ke-6 menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Nah, yang kedua yang mau kita lihat adik-adik, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah terlebih dahulu memperlengkapi segala yang dibutuhkan dalam dunia ini. Artinya Allah menciptakan tempatnya, makanannya, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya tadi katakan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Pada awalnya Allah menciptakan hanya Adam atau disebut dengan laki-laki. Sedangkan binatang dan burung-burung di udara Allah menciptakan berpasang-pasangan. Nah, itu sebab Allah melihat dan mengatakan tidak baik manusia itu hidup sendiri. Maka Allah menciptakan Hawa, dan Ia memberikan kepada Adam dengan mengatakan, inilah dia dari tulang rusukmu. Nah, Adam dan Hawa tadi dikatakan diciptakan Allah segambar dengan Allah. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang segambar, berarti sama dengan Allah. Yang sama itu mana? Bukan wajahnya, bukan warna kulitnya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, manusia ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang pendek, ada yang gemuk, ya, ada yang besar, ada yang tinggi. Nah, bukan dalam bentuk fisik yang mau dikatakan Allah. Allah menciptakan manusia segambar dengannya. Tetapi Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah, artinya sifat kepribadian Allah ada dalam diri manusia. Jadi kesegambaran itu adik-adik adalah dalam sifat dan perilaku Allah. Nah, itu sebabnya kalau adik-adik boleh membuka Alkitabnya, ya, dalam Roma pasal 6 dikatakan setiap orang yang telah dibaptis ke dalam Bapa, Anak dan Roh, atau yang dibaptis ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus, maka dia telah satu rumpun dengan Allah. Jadi sifat, perbuatan, tingkah laku yang dimiliki Allah ada dalam diri manusia, yaitu saling suka mengasihi, mengampuni, ya, dan banyak yang Allah miliki yang juga diberikan kepada manusia.
Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka rupa Allah itu hilang. Maka terjadilah di dalam hati manusia kebencian. Itu sebabnya terjadi pembunuhan antara Kain dan Habil. Kemudian terjadi hukuman Allah, yaitu air bah. Allah menghukum manusia dengan air bah. Kemudian terus berkembang sampai saat ini manusia banyak yang hidup dengan kebencian. Artinya rupa Allah telah hilang karena dosa dari diri manusia. Nah, untuk itulah tadi kalau kita terus mengikuti perjalanan kehidupan kasih Allah di dalam Yesus, Allah mengembalikan rupa manusia kepada Allah. Dan itulah minggu yang lalu tanggal 31 Mei kita merayakan hari Pentakosta, itu hari turunnya Roh Kudus. Jadi Allah memberikan roh kepada setiap orang yang telah diselamatkan supaya rupa Allah kembali dimiliki oleh manusia. Nah, itu sebabnya dikatakan kalau kita sudah dipenuhi roh Tuhan, maka hidup kita juga tidak lagi menuruti hawa nafsu jasmani. Nah, yang kedua yang mau kita lihat adalah setelah minggu dalam nats ini tadi dikatakan Allah memberikan tugas kepada manusia, yaitu tadi memelihara, menguasai semua ciptaan. Nah, ini perlu adik-adik sekolah minggu pahami ya. Kalau dikatakan menguasai seluruh ciptaan, bukan berarti menguasai dengan merusak. Kata menguasai artinya memelihara. Jadi tugas kita memelihara semua ciptaan Allah. Baik itu tanam-tanaman, pohon, burung, ikan di laut, dan lain sebagainya. Mengapa harus kita pelihara? Karena kita hidup dari ciptaan Allah, dan ciptaan Allah hidup oleh manusia. Jadi tugas kita merawat lingkungan hidup, tugas kita menjaga supaya udara tidak tercemar, tugas kita juga menjaga semua ciptaan yang lain supaya tidak punah. Jadi menguasai bukan berarti seperti yang dipahami oleh sebagian orang menjadi hak milik dan sesuka hatinya, dan dia boleh melakukan apa saja. Nah, karena dalam kitab Mazmur dikatakan semua harus memuji Tuhan. Nah, jadi kalau kita pelihara alam dengan baik, tanam-tanaman, hutan, pohon, maka sumber kehidupan kita akan terus berlangsung. Nah, adik-adik sekolah minggu boleh kita lihat sekarang. Karena hutan sudah banyak yang ditebang, digundul, maka terjadi bencana longsor. Karena hutan sudah banyak yang gundul, maka ketika hujan datang, air tidak lagi meresap ke dalam tanah, sehingga terjadi erosi. Dan kemudian kita kekurangan air di berbagai daerah ketika musim kemarau. Nah, jadi kalau kita belajar dari firman Tuhan dan juga belajar tentang ilmu pengetahuan alam, hutan ketika dia rindang, tidak ditebangi pohon-pohonnya, maka ketika hujan turun, air akan meresap, akar-akar pohon akan menahan tanah dan kemudian menahan airnya. Kemudian karena
pohonnya rindang, maka udara akan segar, kita pun akan menghirup udara segar, dan air tidak kekurangan, banjir pun tidak akan terjadi, longsor pun tidak akan terjadi. Nah, tetapi karena keserakahan manusia, maka kita sekarang mengalami berbagai masalah ketika musim hujan dan musim kemarau. Nah, kemudian adik-adik tadi dikatakan memelihara alam termasuk juga memelihara binatang-binatang melata dan ikan di laut. Nah, coba dulu sekarang, kalau laut tercemar dengan kimia, apakah ikan di laut boleh hidup? Ketika ikan sudah tercemar kimia dan ikan itu kita makan, maka dalam tubuh kita akan terjadi berbagai penyakit. Nah, oleh karena itu adik-adik, tugas manusia tadi setelah diciptakan yang pertama adalah merawat segala ciptaan Tuhan, menyayangi ciptaan Tuhan sebagaimana kita menyayangi hidup kita. Nah, oleh karena itu manusia diciptakan Tuhan adalah untuk mewujudkan rencana Tuhan, yaitu keselamatan bagi sesama manusia dan juga keselamatan lingkungan hidup sebagaimana kita tinggal di dunia ini. Nah, adik-adikku sekalian dari sekolah minggu, bagaimana supaya kita bisa melestarikan itu semua, melakukan tugas itu semua? Tuhan tadi mengatakan kita diciptakan segambar dengan Allah. Jadi ketika Allah cinta dengan keindahan, cinta dengan kedamaian, cinta dengan kebersamaan, maka kita juga harus mencintai keindahan dan kesejukan alam. Nah, jadi coba adik-adik dengan firman Tuhan hari ini, bersihkan dulu lingkunganmu. Jadi kalau ada sampah di parit, ambil, taruh ke tempat sampah, paritnya dikorek. Jadi ketika datang hujan, air di parit bisa mengalir dengan bagus sehingga tidak terjadi banjir ke dalam rumah kita. Nah, jadi kedua, bangun tidur, bersihkan, rapikan tempat tidurnya, bersihkan rumahnya. Jadi ketika lingkungan kita bagus, maka sederas apapun hujan tidak akan pernah masuk dalam rumah. Ketika lingkungan kita bersih, maka ular, binatang yang lain tidak akan bisa masuk ke dalam rumah kita. Nah, jadi mari kita jaga lingkungan hidup kita. Dan untuk itulah kita diberi Tuhan pengetahuan, hikmah. Jadi kalau guru biologi mengajarkan hidup kita ini dengan alam saling membutuhkan. Kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian dari alam, demikian juga alam membutuhkan hidup dari kita. Maka juga dari mari kita tanamkan hidup sehat dan hidup melestarikan alam. Kedua, hiduplah di dalam roh Tuhan. Ingat, kamu, kita adalah gambar dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tetap memperlihatkan bahwa kami adalah gambar daripada Engkau. Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan pengetahuan, dan Engkau memberikan kami tugas untuk menjaga dan melestarikan semua ciptaan yang ada di dunia ini, supaya semua yang dapat memuji memuliakan Tuhan dan menjadi kehidupan dalam ciptaan yang lainnya, termasuk kehidupan kesejahteraan bagi kami umat-Mu. Sertai anak sekolah minggu, beri mereka kesehatan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.